Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Mentor Jago bersama saya Wirya Saputra di kelas Mastering Web Design ya. Dan kali ini kita akan coba belajar tentang perbedaan antara kelas dan juga ID. Apa sih sebenarnya bedanya? Terus kenapa harus dibedain gitu ya? Dan ada perbedaan yang lebih signifikan nggak antara ID dan juga kelas? Kita akan coba bahas di channel ini. Dan sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Ini sebenarnya versi pertama adalah versi trialnya. Jadi sebelumnya versi trial itu saya masukkan ke dalam kelas teman-teman. Nah sekarang saya akan coba keluarin. Jadi nanti teman-teman bisa ngelanjutin bagi yang mau lanjut privat ataupun mau lanjut mentoring regulernya gitu ya. Jadi nanti bisa lanjutin di step by step video ini. Oke, kita akan coba lanjutin teman-teman ya. Di sini saya akan coba buka Visual Studio Code, terus kemudian saya akan coba membuat folder. Folder baru 3 misalkan namanya adalah beda ID dan kelas. Oke, kita akan coba drag and drop seperti ini. Lalu kemudian kita akan coba buat filenya. Index.html seperti biasa. Kemudian kita coba buat struktur dasar HTML-nya. HTML.25. Nah, sekarang kita akan coba tuliskan perbedaan ID dan kelas. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat internal style atau internal CSS ya. Di sini kita bisa buat style. Kemudian di sini kita akan coba untuk membuat misalkan ID-nya box. Nah, ingat ya, ID itu pakai tanda pagar, kemudian untuk kelas sendiri pakai tanda titik. Misalkan titiknya adalah kotak gitu ya. Nah, di sini kita akan coba buat dua buah objek yang sama persis, cuma penulisan yang beda. Satu menggunakan ID, satu menggunakan kelas. Nanti kita akan coba pelajarin apa perbedaannya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat box di sini. Jadi tanda pagar box, tekan enter gitu ya. Box enter. Jadi ini untuk yang box dan yang ini untuk yang kita coba titik kotak. Ini untuk yang kotak. Satu menggunakan ID, satu menggunakan kelas. Nanti kita akan pelajari perbedaannya apa gitu ya. Terus di sini kita akan coba cek comment palette, kemudian open with live server. Oke, nanti kalian akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, saya akan coba kecilin aja ya supaya kalian bisa melihat perbedaannya. Oke. Nah, di sini kita akan coba langsung aja, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk memasukkan dulu ya propertinya. Yang pertama, saya punya width misalkan. Width ini biasanya untuk menggambarkan lebar, teman-teman. Nah, lebarnya berapa dan pakai pixel. Pixel itu adalah satu titik pada layar kalian. Jadi satu titik itu satuan layar itu adalah satu titiknya satu pixel. Nah, jadi di sini kita bisa buat misalkan 200 pixel. Jadi kalau kita buat 200 pixel width-nya atau lebarnya, berarti ini sama aja kayak lebarnya itu 200 titik pada layar kalian ya. Kemudian di sini kita coba set height-nya misalkan di 200 pixel juga. Nah, terus kita coba kasih background. Background-nya misalkan warnanya adalah black. Dan nanti kita save, dia akan menampilkan kotak berwarna hitam di sini, teman-teman. Lalu kemudian di sini saya akan coba buat kotak satu lagi. Kotak sudah kita buat ya. Di sini kita akan coba bedakan warnanya. Yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya misalkan biru gitu ya. Nih kita akan coba biru misalkan blue. Oke. Nah, ini atas bawah ya. Yang ini menggunakan ID, yang ini menggunakan kelas. Nah, kemudian apa sih sebenarnya perbedaan spesifik antara ID dan juga kelas? Oh, beda penulisannya, Mas. Iya, benar. Salah satunya beda penulisan. Satu pakai pagar, satu pakai ini ya, satu pakai titik gitu ya. Kemudian sekarang perbedaan apa lagi yang terlihat gitu ya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan kepada kalian semua apa yang namanya modifier. Modifier itu biasanya digunakan kalau di dalam desain sistem itu kita buat memodifikasi kelas ataupun memodifikasi elemen ya. Nah, di sini caranya adalah biasanya kita membuat kelas baru ataupun ID baru. Sayangnya untuk ID itu tidak bisa dibuat modifier. Jadi inilah perbedaan signifikan antara ID dan juga kelas. Jadi ada yang bilang misalkan, Mas, si ID ini nggak bisa dipakai untuk dua elemen gitu ya. Siapa bilang? ID ini bisa dipakai untuk beberapa elemen, bahkan bisa gitu ya. Jadi kita coba buat boxnya ada 4 pun, dia bakal tercreate 4 box di sini teman-teman.
Nah, jadi yang sebenarnya salah kaprah di sini adalah ini ya. Jadi banyak yang bilang ID itu nggak bisa dipakai banyak elemen. ID itu bisa dipakai banyak elemen. Tapi dalam satu elemen itu hanya bisa memakai satu ID. Nanti kita akan coba buktikan. Misalkan di sini kita akan coba buat namanya box. Untuk modifiernya itu misalkan ID-nya adalah red gitu ya. Nah, di sini kita akan coba misalkan kita ganti background-nya menjadi red, menjadi warna merah. Sekarang jadi pertanyaan adalah ketika saya coba ubah di sini, saya tambahkan red, apakah dia berubah menjadi warna merah? Enggak, gitu ya. Terus kita cobain lagi, kita penasaran, kita cobain lagi. Apakah dia berubah menjadi warna merah? Enggak. Yang ada malah hilang satu persatu. Kalian bisa perhatikan tadi ada 4 box, sekarang cuma ada 2 box. Ketika saya coba masukin lagi, red, dia akan hilang lagi, cuma jadi satu box. Kenapa demikian? Karena di sini terjadi error, teman-teman. Ingat, seperti KTP, dalam KTP kalian itu cuma berlaku foto kalian gitu ya, nggak berlaku untuk foto orang lain, jadi nggak bisa dipakai bareng gitu ya. Nah, ini juga sama, ID itu dalam satu elemen itu bisa cuma satu ID, nggak bisa banyak ID. Berbeda dengan kelas. Kelas itu bisa dipakai dalam satu elemen itu bisa memakai banyak kelas. Kenapa? Karena bayangkan kalian ada di kelas sekolah gitu ya. Ada banyak sekali teman-teman kalian yang mempunyai KTP yang berbeda gitu ya. Tapi dia bisa pakai kelas yang sama. Logika gampangnya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu juga ya untuk di sini. Nah, sekarang kita akan cobain, teman-teman ya. Kalau misalkan ini kan tadi kita nggak bisa ya. Sekarang untuk yang kelas gimana? Untuk yang kelas misalkan kita coba buat. Nah, kita coba buat misalkan warnanya merah, teman-teman. Kita coba set backgroundnya. Ini warnanya adalah merah di sini. Sorry, ini red. Dia nggak support bahasa Indonesia ya. Red, kemudian kita akan coba set di sini merah. Yang terjadi adalah backgroundnya akan berubah menjadi warna merah. Ini membuktikan bahwa ketika kita mencoba menambahkan 2 kelas di dalam satu elemen gitu ya, itu bisa teman-teman ya. Jadi teori kita berfungsi. Tadi bilang kelas itu seperti kelas ruangan kelas pada umumnya gitu ya, bisa dipakai banyak ID. Sedangkan atau bisa dipakai banyak elemen gitu ya. Dan dalam satu kelas juga dia bisa banyak sekali gitu ya, kelas yang dipakai gitu ya. Nah, berbeda dengan ID, kalau ID cuma bisa dipakai satu doang, dia unik gitu ya. Jadi dia nggak bisa ditambahin dengan ID yang lain gitu ya dalam satu elemen. Nggak bisa dipakai bareng-bareng. Nah, di sini seperti ini ya, kurang lebih teman-teman. Ini perbedaan ID dan juga kelas. Kemudian ada lagi perbedaan signifikan. Misalkan teman-teman di sini punya ID. Jadi di dalam ID juga bisa menambahkan kelas, teman-teman ya. Jadi jangan salah. Nah, kita coba save gitu ya. Sekarang kenapa tadi yang warnanya merah berubah warnanya menjadi warna hitam? Nah, di sini based on priority ya, atau didasarkan dari prioritasnya gitu ya. Si ID ini akan lebih prioritas teman-teman dibandingkan dengan kelas. Jadi kalau misalkan kalian punya kelas merah gitu ya, kemudian ketika kalian coba kolaborasi bareng dengan teman-teman kalian, ternyata teman kalian itu menambahkan ID teman-teman. Nah, jadi dengan menambahkan ID seperti itu, prioritasnya akan berubah menjadi ID dulu nih yang akan dipakai propertinya. Gitu ya. Misalkan dia punya background black ya background black dulu. Walaupun kalian sudah punya kelas background merah dan juga background biru di sini. Jadi seperti itu teman-teman ya, perbedaan ID dan juga kelas. Saya harap ini cukup clear dan cukup menambah wawasan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.